Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, tergantung jam berapa kamu nontonnya. Selamat datang di channel Warung Politik. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga rezekinya lancar terus, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Allah. Seperti biasa, Mamang mau kasih asupan-asupan internet dunia maya kepada kalian semua untuk kita telaah dan kita cerna bareng-bareng. Untuk video pertama langsung aja, ini adalah satu video yang kemarin sempat viral ya teman-teman ya. Jadi ceritanya itu ada migran yang pergi ke daerah Libya. Libya itu ibu kotanya Tripoli berarti kan? Libya Tripoli. Yes. Perempuan itu mengadu ingin dipulangkan. Kita tonton dulu video mereka mengadunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami warga negara Indonesia yang berada di Libya dan terjebak. Tolong kami, Pak. Kami semua tidak sanggup kerja, kami sakit, Pak. Kami juga disiksa sama agen, Pak. Di sini kita ditipu, diberangkatkan ke Turki, nyatanya kita diberangkatkan Libya. Mirisnya di sini kita di rumah majikan tidak dapat perlakuan baik. Setelah kita mengadu ke agensi, kita dipulangkan ke agensi, kita dipukul, kita diperlakukan tidak manusiawi. Kami berdua di sini, Pak. Kami orang NTB di sini, Pak. Kami berdua sakit, Pak. Kami sudah 6 bulan di sini, Pak. Ini sudah 5 bulan di sini. Tolong bantu kami, Pak. Pulangin kami, Pak. Kami nggak punya biaya, Pak. Tolong, Pak. Pada ini tolong kami, Pak. Mau pulang, Pak. Kita dituntut untuk $7.000. Siapa? Saya dituntut harus bayar $7.000, Pak. Sedangkan saya sakit, saya tidak dipulangkan, Pak. Untuk kita korban, Pak. Tolong kami, Pak. Kami berada di KBRI Libya. KBRI Libya tidak bisa memulangkan kita karena kita harus ganti rugi $7.000. Kami pulang ke tanah air Indonesia, Pak. Iya kan? Pengen pulang, Pak. Tolong kami, Pak. Tolong kami. Gimana teman-teman setelah menyaksikan video ini? Apakah teman-teman memiliki pandangan? Cek dulu komenannya ya. Itu di KBRI juga nggak bisa bantu. Kadang jadi timbul pertanyaan, apa gunanya KBRI di luar negeri coba? Ya selagi jalannya benar, selagi kita berangkat itu jalannya benar, jalannya legal, KBRI itu ibaratnya kayak perpanjangan tangan pemerintah di sana. Cuman kalau berangkatnya begini, susah. Nah, dari Mas Yanto, udah dibilangin ilegal, masih pada berangkat. Kalau menurut dari pengakuan kelima ibu-ibu di sini, mereka ditipu ya. Nah, jadi berkat dari video ini, ada satu orang yang mention satu nama. Saya dituntut harus bayar $7.000. Pada ini tolong kami, Pak. Mau pulang, Pak. Kita dituntut untuk $7.000. Siapa? Pada ini tolong kami, Pak. Mau pulang. Pak Dedi tolong kami, Pak. Satu nama. Dan ternyata video ini ditanggapi oleh Bapak Aeng. Dan kayak gini cara beliau menanggapinya. Nyatanya kita diberangkatkan Libya. Terima kasih ya atas informasinya. Ada ketidakberuntungan yang dialami oleh saudara kita, khususnya warga dari Kabupaten Karawang, yang hari ini ingin kembali ke Indonesia karena mengalami masalah di Libya. Biasanya kalau yang bermasalah seperti ini proses pemberangkatannya bermasalah. Tetapi kami tetap akan melakukan komunikasi dengan KBRI Libya untuk memastikan keberadaan warga Jabar tersebut dan memastikan pengembaliannya kembali ke kampung halamannya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, mohon bersabar, kami akan menindaklanjuti apa yang disampaikan. Ketika beliau udah berjanji, apakah ditepati? Of course ditepati. Nih videonya. Untuk warga Jawa Barat, Kabupaten Karawang yang kemarin mengadu pengen pulang dari Libya, kami sudah berkoordinasi dengan KBRI dan sudah mendapat kesepakatan bahwa pemulangan akan dilakukan. Tapi mengingat pekerja ini pekerja ilegal yang diberangkatkan oleh sponsor yang menurut saya tidak bertanggung jawab, kami harus membayar denda kelebihan izin tinggal di Tripoli
serta biaya untuk pemulangan. Semuanya Rp224.700.000 dan kami sudah menyiapkan uang tersebut. Semoga bisa kembali ke Karawang dengan aman, nyaman. Tetapi pihak yang bertanggung jawab, ya sponsornya, kami akan cari dan kami akan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Juga saya sampaikan pada seluruh warga Jawa Barat, tidak boleh lagi pergi ke luar negeri secara ilegal yang pada akhirnya menyusahkan banyak pihak. Untuk komentar-komentarnya ya, Pak, Anda terlalu baik. Padahal itu urusan Menteri Luar Negeri. Semoga Bapak sehat selalu. Satu orang ngedoain. Amin. Pak, aku pengen pulang ke mantan, boleh nggak? Boleh kalau doi belum nikah, boleh. Ini baru pejabat, sehat selalu Pak. Amin, sehat selalu. Sehat selalu Pak KDM, sehat selalu. Gila, sebut namaku satu kali, shit. Dari video ini sebenarnya kita bisa menyadari beberapa hal. Yang pertama, ketika ada warga yang mengalami kesulitan di dalam negeri, jangankan di dalam negeri deh, di luar negeri sekalipun, pemerintah daerah ternyata gak akan tinggal diam. Dalam kasus ini, Kang Deddy Mulyadi, beliau turun tangan langsung melakukan apa? Koordinasi. Bahkan beliau memastikan proses pemulangannya benar-benar berjalan. Tapi kita tidak bisa menutup mata alasan dibalik bisa terjadinya kejadian ini. Ternyata mereka berangkat secara apa teman-teman? Secara ilegal. Nah, artinya mereka tidak melalui jalur resmi. Dan inilah yang kemudian menjadi akar masalah besar. Karena apa? Karena pertama status ibu-ibu tadi itu ilegal. Akhirnya muncullah berbagai persoalan administrasi di negara tempat mereka bekerja. Mulai dari kalau kata KDM tadi kan dia overstay atau kelebihan izin tinggal. Sampai biaya pemulangannya yang jumlahnya ternyata nggak sedikit. Nah, dalam video itu Bapak Aing nyebutin total biaya yang harus dibayar itu mencapai berapa tadi? 224 juta demi memulangkan seorang ibu, istri, menantu, cucu mungkin pulang ke tanah airnya. Karena mau bagaimanapun mereka tetap warga Indonesia, tetap warga Jawa Barat, dan pemerintah hadir ketika rakyatnya sedang mengalami apa? Kesulitan. Namun di sisi lain ya, KDM juga menegaskan bahwa ada pihak yang harus bertanggung jawab. Yaitu siapa? Sponsor atau oknum yang memberangkatkan pekerja secara ilegal. Nah, poin ini yang sangat penting. Jadi selama ini banyak ya masyarakat itu tergiur kerja di luar negeri dengan gaji yang besar. Akhirnya mereka berangkat lewat jalur yang tidak resmi karena prosesnya dianggap itu lebih cepat dan lebih mudah. Padahal resikonya sangatlah besar. Nah, ketika terjadi masalah di luar negeri, status ilegal tadi itu membuat mereka kesulitan mendapatkan perlindungan hukum. Bahkan seringkali mereka jadi terlantar, nggak punya dokumen yang lengkap, dan akhirnya mereka menjadi korban. Semoga nih ya warga Karawang yang saat ini sedang dalam proses pemulangan bisa kembali dengan selamat, sehat, dan bisa berkumpul lagi bersama dengan keluarganya. Rakyat itu sebenarnya nggak minta macam-macam sih. Rakyat cuma pengen lihat pemimpinnya punya rasa peduli, punya rasa empati, punya hati. Nah sekarang, ini sekarang game changernya itu di sini teman-teman. Di saat publik lagi mengapresiasi langkahnya Bapak Aing, langkahnya Kang Deddy Mulyadi, itu muncul ya di beranda saya, muncul lagi nih video lain yang bikin netizen geleng-geleng kepala. Dan kali ini datang dari mana? Datang dari Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah. Yuk nonton videonya. Ya tanyakan ke Polda, nanyain gubernur gitu. Pak Gubernur nonton ke Polda. Jadi ya ke Polda, tanya ke. Ya tanyakan ke Polda, nanyain gubernur gitu. Pak Gubernur nonton ke Polda. Jadi ya ke Polda, tanya ke.
Jadi ceritanya beliau lagi diwawancarai sama wartawan soal dugaan pencabulan santri oleh kiai di Jawa Tengah. Dan ini ya teman-teman, bukan kasus yang kecil. Korbannya tuh puluhan santri teman-teman, bahkan sampai ada yang hamil kan. Nah, kalau misalnya kita dengar kasus begini nih, normalnya orang itu pasti minimal prihatin gitu loh. Minimal mukanya serius. Muka serius tuh gini Pak. Muka, raut mukanya serius gitu loh. Kenapa bisa begitu? Karena ini menyangkut masa depan anak-anak dan traumanya para korban. Tapi netizen malah marah-marah ini ngeliat si bapak. Kenapa ya respon gubernurnya malah dianggap cengengesan dan ketawa-ketawa. Beliau bilangnya tanyain aja Kapoldanya, tanyain polisi gitu loh ibaratnya. Kok tanya gubernur sambil ketawa pula? Nah disinilah kan publik jadi mulai membandingkan dua sikap dari dua pemimpin ini. Satu gubernur sampai keluar uang ratusan juta demi menyelamatkan warganya di luar negeri. Dan satu lagi ditanya soal korban santri, malah responnya dianggap gak punya empati. Dan jujur ya teman-teman ya, ini bukan soal pencitraan atau bukan ya. Ini soal sensitivitas seorang pemimpin. Kenapa saya bilang soal sensitivitasnya dari seorang pemimpin? Balik lagi, rakyat itu kadang Pak, itu melihat bukan cuma dari kebijakan-kebijakan yang dibikin kan, tapi dari sikap, dari ekspresi muka, dari cara bicara. Nah kalau ada rakyat susah, lalu pemimpinnya serius membantu, rakyatnya pasti hormat. Tapi kalau ada kasus berat kayak gini nih ya, lalu malah ketawa-ketawa, wajar gak sih? Publik, netizen, itu pada kecewa, wajar. Apalagi ini kasus pencabulan. Korbannya itu bisa trauma seumur hidup. Dan masyarakat pengen lihat pemimpinnya menunjukkan keberpihakan kepada korban. Bukan malah terkesan lempar tanggung jawab sambil bercanda. Makanya sekarang kan banyak netizen bilang, pantesan ya KDM itu dicintai sama rakyatnya. Oh pantesan ya. Ya gimana enggak, gaya kepemimpinannya ya terasa dekat. Kadang marah beliau, kadang beliau galak, kadang beliau nyeleneh juga. Tapi ya saat rakyat butuh bantuan, ya beliau turun. Dan satu hal yang paling kelihatan ya dari Bapak Aing itu adalah empatinya. Oh empatinya gila-gilaan. Nah teman-teman, dari dua kejadian ini kita jadi belajar jabatan yang tinggi itu bukan cuma soal duduk di kursi pemerintahan, di kursi kekuasaan, tapi soal bagaimana cara kita menyikapi rakyat yang sedang mengalami masalah. Karena rakyat sekarang bisa membedakan mana pemimpin yang benar-benar peduli, mana yang cuma sekedar formalitas doang. Kemarin itu saya baru mendapatkan info yang meledak banget di Instagram sama di TikTok bahwasanya terjadi pengancaman pembunuhan kepada Bapak Aing. Jadi ada salah satu akun yang berkomentar ingin melenyapkan Bapak Aing. Coba kita lihat videonya ya. Nih teman-teman ya, dari akun Jabarin ya kawan. Komentar ini muncul pada unggahan salah satu media massa di Instagram Selasa tanggal 12 bulan 5. Dalam tangkapan layar beredar, terlihat kolom komentar dipenuhi perdebatan antara pengguna media sosial dengan nada yang emosional. Di tengah perdebatan itu, muncul satu komentar yang bernada ancaman terhadap Kang Deddy Mulyadi, yang kemudian memicu reaksi dari akun lain. Kini, reply yang membuat komentar tersebut sudah tidak dapat diakses dan diduga telah dihapus. Meski begitu, tangkapan layar terlanjur menyebar dan ramai diperbicarakan warganet. Banyak pengguna media sosial menilai komentar tersebut sudah melewati batas kritik karena mengandung unsur kekerasan dan ancaman. Jadi orang itu komen begini ya, kawan-kawan baca aja sendiri ya. Si Deddy biar pemujanya mati semua. Langsung netizen berburu tuh netizen tuh. Namanya Iqbal Hidayat 184007. Kalau dari tampang-tampangnya ini mah kayak orang bener gitu ya. Tampang-tampang antum ini, tampang-tampang orang kaya, tampang-tampang orang jalan-jalan mahal gitu ya. Main-main antum.
Oke, mukanya sudah tersebar jelas ya teman-teman ya. Tolong ini yang bagi yang merasa kenal dengan AA yang ini, tolong segera diseret aja ke kantor polisi. Tarik kupingnya nih Pak, ini orang yang mau ngancam gitu ya. Memang ya kalau zaman dulu itu mulutmu harimaumu, sekarang apa? Jarimu, singamu. Ternyata teman-teman, ini yang kayak gini ini bukan kali pertama KDM mengalami hal seperti ini, bukan kali pertama. Sering beliau diginiin. Yuk kita lihat yuk. Oleh 10 orang, saya pernah dikejar oleh 10 orang menghunus pedang di Garut, mau di rumah saya dilempari pakai batu, anak saya sampai trauma karena di sekolah itu di mana-mana bersebaran Wanted Dedi Mulyadi, Dajjal Sunda. Apakah saya mundur? Tidak. Saya terus memiliki keyakinan bahwa pembangunan yang memiliki watak ideologi akan melahirkan masyarakat yang cerdas, masyarakat yang tidak usah dibeli, tapi masyarakat yang tersadarkan. Dan saya katakan bahwa usung tema kebudayaan dalam politik, alhamdulillah saya selalu memenangi pemilu dengan suara yang sangat tinggi. Maju terus pantang mundur ternyata. Baru satu nih, masih ada lagi. Bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan kepolisian terkait dengan ancaman pembunuhan yang diterima oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. Untuk mencegah hal buruk terjadi, Sekda Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan tim siber hingga aparat kepolisian. Herman menyebut setiap kebijakan pemerintah pasti menuai pro dan kontra. Hal tersebut merupakan dinamika yang harus dimitigasi untuk memastikan keamanan gubernur. Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan ancaman pembunuhan saat melakukan siaran langsung di akun YouTube pribadinya. Pesan bernada ancaman tersebut berulang kali dilayangkan oleh seorang warganet dalam komentar live chat. Beberapa di antaranya bahkan mengancam akan menyakiti anak-anak Dedi Mulyadi. Oh, kalau udah bawa anak-anak mah, semua bapak mah bangun. Saya kira kita kan negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kita restart ya, jadi kita kembalikan ke hukum yang berlaku dan saya kira ada aparat penegak hukum dan tentu kami pun di internal akan melakukan konsolidasi untuk memastikan semua baik-baik saja. Kalau niatnya baik, inamal amalu biniat, jangan ragu. Bersama Sekretaris Dari zaman beliau masih jadi bupati sampai sekarang jadi gubernur, ancamannya seperti kayak udah sering gak sih? Sering banget gak sih muncul? Kadang saya jadi mikir begini nih, ada orang yang kerjanya tidur-tiduran, itu malah aman. Tapi kalau ada orang yang kerjanya benar, kok makin banyak yang panas ya? Malah banyak yang panas, malah banyak yang marah. Yang bangun jalan dimarahin, yang bantu rakyat dicurigain, yang turun ke lapangan malah diancam. Kalau yang suka ngilang pas rakyat lagi susah, ya banyak. Lagian si Kang Dedi, main masuk kampung, main bongkar bangunan liar, main marahin oknum. Kadang suka bantuin rakyat sampai malam-malam. Ya gimana gak banyak musuhnya. Kalau ada rakyat kecil yang suka, pasti ada juga pihak-pihak tertentu yang mungkin merasa terganggu. Karena biasanya ya, kalau pemimpinnya terlalu aktif, terlalu dekat sama rakyatnya, dan terlalu berani ngomong, yang panik bukan rakyat, tapi oknum. Teman-teman, ancaman pembunuhan tetaplah bukan hal yang bisa dianggap sepele. Karena bagaimanapun, ini menyangkut keselamatan seseorang. Apalagi beliau sekarang menjabat sebagai gubernur, dan aktivitasnya itu ketemu masyarakat tiap hari. Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Teman-teman pasti udah lihat kan video yang ini nih. Dan Bu Sisi ya? Nah, kami kepingin kalau memang kita berakal. Lihat teman-teman, siapa yang milih orang ini coba? Siapa yang milih si Sahri ini? Siapa? Itu lagi rapat ya. Doi main game sambil ngudut. Cek komentarnya, kok bisa merokok di ruang sidang kayak gitu? Ayo, dari sebanyak itu gak ada yang negur. Itu yang di kepala saya itu. Kenapa dari banyaknya orang di frame ini ada 1, 2, 3, 4, 5 nih yang kelihatan ya. Ada 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Belum di depan-depannya tuh. Gak ada yang negur. Anak siapa nih si Sahri? Berkuasakah dia? Walaupun kita ini sama-sama perokok bang, tapi saya tidak merokok di depan orang.
Abang lagi rapat ngerokok main game. Yang ngerekam siapa? Orang bang. Kok seperti editan ya? Lihat saja ujung lengannya seperti nggak nyambung. Nih mata. Sudah memenuhi syarat untuk dipecat. Nah, ngomong-ngomong soal dipecat, ternyata si Syahri ini langsung disidang. Oleh siapa? Cek video ini. Saya taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi partai itu. Makasih. Kalau saya menyesal, mungkin ada salah. Mengadili, menyatakan Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi selaku kader Partai Gerindra terbukti telah melanggar AD/ART Partai Gerindra. 2. Memberikan hukuman teguran keras dan terakhir kepada Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi, anggota fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Jember. 3. Apabila di kemudian hari Saudara Ahmad Syahri As-Siddiqi, Sarjana Ekonomi, kembali